Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Daris Putra Wongki yang lagi magang di Jepang. Jadi aku ingin menjawab pertanyaan teman-teman yang nanyain, katanya, "Bang, emang ke Jepang itu harus ada persyaratannya ya? Emang kenapa sih bang kalau misalnya baru lulus itu emang nggak bisa berangkat ke Jepang?" katanya gitu ya. Oke, kita akan menjawab pertanyaan itu ya. Ini aku buat videonya sambil masak ya teman-teman, karena aku baru pulang kerja dan kalau nggak masak ini kita nggak makan. Soalnya kalau beli di kombini itu mahal teman-teman. Jadi setiap hari aku harus masak sendiri, apa sendiri itu. Nah, gitu ya. Jadi kenapa sih ke Jepang itu harus minimal mempunyai pengalaman pekerjaan paklaring, punya pengalaman pekerjaan minimal 1 tahun. Jadi di Jepang ini teman-teman ya, agar nanti kerja di Jepangnya itu nggak kaget teman-teman. Di Jepang ini sangat ketat, sangat ABC teman-teman, sangat disiplin. Jadi nanti waktu ketika kerja di Jepang itu sudah pernah terbiasa, minimal dia sudah pernah kerja. Jadi dia tinggal ngimbangin dikit-dikit aja orang Jepang. Kita sebagai orang Indonesia nanti tinggal ngimbangin orang-orang Jepang itu dikit-dikit lah, tipis-tipis. Karena orang Jepang itu kalau kerja itu cepet teman-teman, konsisten, orangnya disiplin. Jadi kalau kita nggak pernah kerja, pengalaman kita di Jepang, di Indonesia nggak ada sebelumnya, kita langsung terbang ke Jepang nanti kaget teman-teman. Itu bakalan keteteran, itu bakalan mati-matian lah. Apalagi anak-anak yang baru lulus ya, nggak punya pengalaman kerja, belum pernah kerja. Apalagi yang SMA, kalau SMK kan udah pernah praktek LPK ya, apa? PKL ya, PI itu. Nah jadinya udahlah pernah terjun ke lapangan kerja sama orang gitu kan. Kalau yang SMA, yang man, apa yang belum apa PKL, itu nanti bakal keteteran teman-teman di Jepangnya. Jadi syaratnya ke Jepang itu minimal ya, kalau mau keterima cepet berangkat kerja itu kita harus minimal mempunyai pengalaman kerja minimal 1 tahun teman-teman, mau dimanapun itu. Karena LPK itu walaupun tertera persyaratannya mempunyai pengalaman minimal 1 tahun di bidangnya, walaupun nggak di bidangnya nanti mereka juga bisa mengubah lah. Nanti mereka juga mempunyai strategi kayak mana caranya agar kalian tuh ica-icanya, pura-puranya pernah kerja di situ, padahal kalian nggak pernah kerja di situ, di bidang itu yang dibutuhin orang Jepang. Nah itulah, kadang-kadang LPK juga suka bohong dikit-dikit, tipis-tipis tuh. Sama lah kayak kalian nanti interview, bohong-bohong sedikit, ditanyain apakah siap ke Jepang dengan 4 musim, siap, dalam hatinya padahal masih ragu. Terus jawab interview yang saya kekurangannya ini, saya kelebihannya ini, padahal itu kadang-kadang bohong-bohong tipis-tipis, untuk agar kita bisa berangkat ke Jepang dan nilainya baik. Itu menurut aku nggak apa-apa teman-teman, karena aku juga dulu waktu interview kayak gitu. Jadi kenapa ya di Jepang itu kita harus bisa kerja cepat walaupun kita sebagai pemagang? Karena di sini kerja itu target teman-teman, rata-rata target. Jadi hari ini misalnya kerjaan nggak kelar, besok yang ngerjainnya bakalan marah ke perusahaan kita. Kenapa kok kerjaan nggak kelar? Nah jadi itu makanya orang Jepang itu kalau kerja itu tuh dituntut udah ada schedule ya teman-teman. Enaknya ngomong udah ada schedule-nya. Setiap job itu udah, apalagi orang Gemba ya, rata-rata itu tuh udah ada schedule-nya. Hari ini kerja di rumah ini, hari ini ngerjain rumah ini, hari ini ngerjain rumah ini. Jadi kalau misalnya hari ini ngerjain yang ini, terus yang ngatur hari ini kelar tapi nggak kelar, nanti yang di sana keteteran, yang belah sana nanti harusnya jadwalnya lusa malah nggak kerjaan yang belah sananya gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita nggak punya pengalaman kerja, nanti yang fatalnya banget gimana ya, orang Jepang itu kalau misalnya marah itu konsisten teman-teman di kerjaan, rata-rata di kerjaan aja.
Jadi kalau kalian nggak pernah kerja, kalian belum terbiasa dengan dunia kerja, tiba-tiba kalian terbang ke Jepang, otomatis 100% itu pasti kaget yang minta ampun. Serius teman-teman. Aku aja sebagai orang Indonesia yang udah berapa tahun, 4 tahun lebih di Jakarta, hidup di perantauan ke Jepang, itu masih kaget teman-teman, ngimbangin sistem kerja orang Jepang. Apalagi yang nggak pernah kerja lapangan, maafnya ngomong nggak punya pengalaman kerja di lapangan. Itu dia nanti kalau pas ke Jepang dia masuk ngambil job gemba, pekerja lapangan, dia bakalan keteteran, bakal kaget. Aku juga di TikTok aku banyak aku sharing-sharing tentang pemagang di Jepang, kerjaan di Jepang. Itu banyak teman-teman. Dan rata-rata mereka itu tuh sama apa yang terjadi sama aku, mereka juga ngalamin teman-teman. Setahun pertama, 6 bulan pertama pekerja magang di Jepang itu kena hantem sama orang Jepang, kena bully sama orang Jepang. Kita kena fisik, kena bukan fisik sih. Kita kena mental intinya. Jadi kalau bisa kalian itu jangan berangkat ke Jepang tanpa pengalaman kerja. Karena itu sangat fatal teman-teman, sangat fatal, asli fatal banget. Kalian tahu sistem kerja orang Jepang kayak mana. Kalian tuh pasti tahu lah kenapa negara Jepang itu jadi negara maju. Itu karena apa? Karena disiplin mereka. Itu ya. Oke teman-teman, itu aja pesan yang bisa aku sampaikan ke kalian. Semoga bermanfaat. Nanti kita bikin video lagi tentang berangkat ke Jepang. Jika kalian ingin bertanya, silahkan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa di like dan di komen, lalu di subscribe. Dan semoga yang lagi proses mau berangkat ke Jepang dipermudahkan. Ingat teman-teman, kalau bisa kalian jangan ngambil job tobi, jangan ngambil job gemba. Kalau bisa kalian ngambil job yang fisik kalian mampu dan kalian pernah kerja di bidang itu. Karena itu akan mengurangi kesusahan kalian di Jepang. Dan satu lagi teman-teman, belajar bahasa Jepang, belajar bahasa ke tempat kalian ingin berangkat itu penting. Nomor 1, karena itu akan menjadi kunci kalian enak bekerja di tempat kalian ingin merantau. Oke ya, jamatannya arigatou gozaimasu, jaminasang, arigatou gozaimasu. Mau lanjut masak? Oke ya.